Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kabar dalam keadaan sehat selalu. Share lagi kegiatan dan rutinitas aku di rumah kayu sederhana yang tinggal di tanah perantauan. Oh ya teman-teman, di sini aku itu mau memulai kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman. Dan di sini aku itu ya lagi mau bersih-bersih di ruang tamu aku. Di ruang tamu aku itu super duper berantakan ya teman-teman, supaya nggak berantakan sekali. Di sini aku itu yang mau bersih-bersih supaya lebih nyaman lagi untuk dilihat dan ditempati. Melihat ruang tamu kurang bersih itu biasanya orang-orang yang bertamu sering soro hujan ya teman-teman. Apalagi kalau kurang nyaman mereka untuk bertamu sama kita. Ada yang bau-bau apek, ada juga yang berpasir rumahnya, mau duduk di lantai juga susah. Itulah yang bikin nanti orang-orang sering ilfil sama kita. Maka dari itu di waktu pagi ini aku itu mencoba untuk bersih-bersih di bagian ruang tamu aku, supaya aku itu ya lebih nyaman aja untuk berkolaborasi di ruang tamu aku. Apalagi kalau sudah ada tamunya ya cerita-cerita itu lebih nyaman ya teman-teman, karena enggak keganggu sama pasir-pasir yang berserek di lantai. Masih di dekat lemari yang suka bergelantungan kain-kain, jadi kainnya di sini aku itu ya mau rapiin dia teman-teman, supaya kelihatan rapi di ruang tamunya ini. Walaupun nanti di sini kain-kainnya itu suka bergelantung. Dan di belakang kuinnya ya teman-teman itu adalah sepupu aku. Nah sepupu aku tadi ya pas aku lagi bersih-bersih di sini, dia itu minta tolong untuk dinyalain kompor gas untuk dimasak air panas buat bikin kopi. Maupun pak suami ataupun ade, mereka itu suka nggak pakai baju di rumah ya teman-teman. Mereka selalu bilang kalau di rumah itu ya gerah sekali kalau pakai baju. Jadi di sini mereka itu ya kayak telanjang dada ya teman-teman. Jadi ya mohon dimaklum apabila nanti videonya sering aku ya stiker, karena mereka di sini tuh nggak pakai baju ya teman-teman. Cuman ya di bagian bawah sih ditutupi, tapi bagian atasnya itu ya nggak ditutupi. Mau dibilangin juga mereka bilang ya gini nih, gerah. Terkadang ya teman-teman di sini aku itu sering pusing, karena gimana nggak mau pusing ya teman-teman. Aku suruh mereka itu pakai baju pas aku itu ngambil video, mereka mah banyak ceritanya, banyak cekcoknya. Jadi menghadapi dua laki-laki yang ada di gubuk ini ya harus sabar-sabar ya teman-teman. Apalagi kalau ngambil video, tetap mereka itu suka berseliweran di kamera tanpa baju. Jadi mohon juga dimaklum buat teman-temannya yang sering menonton video aku. Kalau teman-teman juga ya lagi senang-senangnya nonton video aku, tiba-tiba nongol nanti pak suami sama adik lagi nggak pakai baju. Jadi mohon dimaklum ya teman-teman. Di sini sebisa mungkin videonya sering aku potong, bahkan sering aku skip videonya. Selesai tadi aku itu bersih-bersih di bagian ruang tamu. Di sini aku itu mau lanjut buat bersih-bersih di ruang dapur aku. Nah, seperti yang teman-teman lihat di dapur aku itu ya banyak sekali yang berantakan ya teman-teman. Jadi di sini aku itu mau bersihkan satu persatu, dan untuk piringnya setelah selesai aku itu bersihkan dapur. Di sini aku itu mau cuci piring-piring aku yang sudah menumpuk sebaskom besar. Kalau masalah masak sambal, di sini aku itu nggak masak sambal ya teman-teman, karena semalam aku itu udah ada sambal ikan asin yang masih belum habis. Jadi di sini aku itu ya langsung OTW ke sumur ya teman-teman. OTW ke sumur itu nggak langsung aku nyuci ya teman-teman, karena aku itu lihat kebun aku. Lihat kebunku ini pada kekeringan karena beberapa hari ini di tempat aku hujan. Jadi ya di sini aku itu sebelum aku nyuci piring langsung aja aku siram-siram cabai aku. Di tempat aku itu udah banyak aku tanam cabai ya teman-teman. Hanya saja cabai-cabai yang sering aku tanam di tempat aku itu sering mati teman-teman. Jadi di sini cabai-cabai aku itu cuman beberapa aja yang tertinggal. Jadinya di sini aku itu sering nyiram teman-teman, supaya cabai-cabai aku yang kerdil sama yang kurang pertumbuhannya itu ya bisa tumbuh subur lagi setelah aku itu sering nyiram. Bicara tentang soal berkebun itu nggak tahu menau tentang namanya panen-panen. Kalau berkebun itu ya harus dimulai dari awal, dari pembibitan, penanaman, dan perawatan. Kalau semuanya nggak kita lakukan, pasti yang ada kita itu gagal panen ya teman-teman. Apalagi di musim kemarau ini ya teman-teman, kita itu harus ekstra untuk menyiram tanaman. Kalau kita itu nggak ekstra menyiram tanaman, biasanya sih kalau cabai buahnya itu cepat rontok ya teman-teman, dan banyak yang busuk. Kalau untuk sayur kebanyakan ya kering, bahkan daunnya itu kelihatan lebih tua dibandingkan pas lagi hujan. Tahu aja teman-teman kalau hujan itu adalah berkah. Kalau hujan juga berlebihan ya kebanyakan tanaman dan sayuran itu sering busuk teman-teman. Kelar aku itu menyiram tanaman aku, di sini aku itu langsung aja buat cuci piring. Nah teman-teman tadi udah lihat ya piring aku itu satu baskom.
Jadi di sini piringnya langsung aja tadi udah aku taruh di sumur ya teman-teman. Jadi pas aku itu mau nyucinya langsung aja deh aku itu ke sumur buat aku nyuci. Kebetulan juga ya di sini Dede Lioranya itu masih belum nangis ya teman-teman. Jadi ya sebisa mungkin di sini selagi Dede Liora itu masih belum nangis, jadi ya aku mau cuci piring. Teman-teman yang sudah punya anak bayi seperti aku ini ya teman-teman pasti tahu gimana rasanya ya mengambil pekerjaan di rumah, apalagi kalau beraktivitas di luar. Sebisa mungkin dan semampu kita untuk mempercepat setiap kegiatan dan rutinitas kita. Apalagi kalau sudah jadi konten kreator. Jadi konten kreator itu juga itu nggak gampang ya teman-teman untuk membagi waktu, apalagi ya namanya untuk ngedit video itu ya membutuhkan waktu yang banyak. Jadi di sini satu video itu kadang sampai 2 hari baru aku selesai untuk ngeditnya teman-teman, karena dari setiap ngedubbingnya sering aku hapus suara yang sudah aku rekam. Apalagi kalau setiap suara yang aku rekam itu kadang kata-kata aku itu ada yang salah, bahkan sering aku itu ulang-ulang, dan otomatis di sini waktunya itu banyak yang kebuangnya teman-teman. Jadi untuk ngedit video itu ya harus membutuhkan kesabaran yang ekstra. Apalagi kan kalau kita itu ngomong seperti ini nih, kadang aku itu bingung mau bercerita apa sama teman-teman. Balik lagi pada videonya ya teman-teman. Setelah selesai tadi aku itu cuci piring, di sini aku itu lanjut masak. Oh ya teman-teman, ini sayurnya yang barusan aku petik ya teman-teman, baru nanti aku masak. Hanya saja tadi pas aku petik-petik sayur kangkungnya di sini videonya tidak aku rekam karena di sini durasinya panjang ya teman-teman. Jadi ya setelah aku itu nyiram-nyiram tanaman, aku cuci piring, lalu aku itu ngambil sayur di kebun aku yang ada di belakang sumurnya teman-teman. Dan di sini aku itu baru nih setengah perjalanan untuk memasaknya. Oh ya teman-teman, sampai di sini dulu video aku. Semoga teman-teman suka dengan videoku ini, dan semoga teman-teman di rumah selalu termotivasi apa yang aku share kepada teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.